Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili pelaksana tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Ibu Yeri Nurita SF. Yang kami hormati narasumber pertama, Bapak Hermansyah MTH MHum, dosen UIN Araniri, Banda Aceh. Yang kami hormati narasumber kedua, Dr. Roslan Abdul Jelani, Fellow Penyelidik Kanan RZS CESIS, Universiti Teknologi Malaysia. Yang kami hormati moderator webinar, Bapak Priyo Joko Purnomo SS, pendiri komunitas Kala Melayu, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia kepada kita pada pagi hari ini sehingga dapat berkumpul bersama mengikuti acara webinar Memory of the World, menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri yang berlangsung secara virtual pada hari ini, Jumat 16 Mei 2025. Kegiatan pada hari ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional RI. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya.
cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanah Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, akhirnya mampu sentosa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Kepala Arsip Nasional selaku Ketua Komite Nasional Memory of the World Indonesia, Bapak Mego Pinandito. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin yang berbahagia, pada April 2025, naskah kuno karya-karya Hamzah Fansuri resmi ditetapkan sebagai Memory of the World UNESCO tahun 2025. Penetapan naskah kuno karya-karya Hamzah Fansuri sebagai Memory of the World menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap khazanah sastra klasik Melayu. Hamzah Fansuri adalah penyair sufi abad ke-16 yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan Melayu. Lantas apa yang membuat karya Hamzah Fansuri begitu istimewa sehingga ditetapkan sebagai Memory of the World? Kita akan membahasnya dalam webinar pada hari ini. Webinar hari ini juga diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-45 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Tahun ini, tema HUT Perpustakaan Nasional adalah Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Marilah kita simak bersama sambutan dari pelaksana tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Ya, kepada yang terhormat, Ibu Yeri Nurita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Mbak Hana? Terdengar jelas, Ibu? Ya, Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Komite Nasional Memory of the World Indonesia, Dr. Mego Pinandito, Master of Engineering. Para narasumber, Dr. Roslan Abdul Jelani, Fellow Penyelidik Kanan dari University Teknologi Malaysia, RGS Kesis, Bapak Hermansyah, MTH MHUM dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, dan juga Bapak Priyo Joko Purnomo SS selaku moderator. Baik Bapak Ibu, sebelumnya dan juga serta para hadirin, peserta seminar, dan seluruh pecinta naskah Nusantara yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Haji E. Aminuddin Aziz, karena awalnya beliau yang akan menyampaikan sambutan pada hari ini, namun pada hari ini bertepatan dengan peringatan atau acara puncak
peringatan hari ulang tahun ke-45 Perpustakaan Nasional RI, jadi beliau berhalangan hadir. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam forum yang istimewa ini, yaitu webinar Memory of the World menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Webinar ini diselenggarakan dalam suasana yang membanggakan dan membahagiakan karena pada tahun 2025, naskah karya-karya Hamzah Fansuri telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari Memory of the World UNESCO. Naskah tersebut diajukan secara bersama oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian warisan dokumenter Nusantara di tingkat global. Hamzah Fansuri adalah penyair sufi abad ke-16 yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan Melayu. Karya-karyanya menyebar luas, ditulis ulang, diterjemahkan, dan diwariskan lintas generasi hingga hari ini, menjadi bukti nyata dari dinamika transmisi ilmu dan budaya di kawasan Nusantara. Penetapan ini bukan sekedar penghargaan atas karya seorang tokoh, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kekayaan intelektual bangsa kita. Naskah-naskah klasik seperti karya Hamzah Fansuri adalah jendela untuk memahami akar peradaban serta nilai-nilai luhur yang pernah hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan, mengkaji, dan memasyarakatkan kembali warisan tersebut dengan cara-cara yang relevan di era digital saat ini. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan dalam kegiatan ini, serta kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Semoga forum ini menjadi ruang yang reflektif dan inspiratif bagi kita semua dalam memperdalam pemahaman terhadap pentingnya naskah kuno sebagai bagian dari ingatan kolektif nasional dan dunia. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini membawa manfaat yang luas dan semakin memperkuat komitmen kita dalam menjaga, merawat, dan menghidupkan kembali warisan literasi Nusantara. Semoga kebaikan datang dari seluruh penjuru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik, terima kasih Bu Yeri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Miko Pinandiko, kami persilakan. Baik, terima kasih. Semoga suaranya bisa terdengar jelas, Bu Hana. Ya, terdengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati tentunya Kepala Perpustakaan Nasional yang hari ini diwakili langsung oleh Ibu Direktur, Ibu Yeri Yurita. Terima kasih. Kemudian juga Bu Hana yang menjadi moderator pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh peserta webinar pada hari ini yang terkait dengan sebetulnya Memory of the World, menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri. Bapak dan Ibu tentunya tidak salah kemudian kalau saya mengajak kita semuanya untuk mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa berkumpul secara daring melalui teknologi, menggunakan telekonferensi untuk bisa bersama-sama melaksanakan suatu webinar yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat karya-karya kuno yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, yang tentunya pada hari ini kita merasa gembira bahwa usulan
dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional dari Malaysia sudah berhasil register sebagai Memory of the World dari UNESCO. Tentunya yang pertama, tidak lupa kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Perpustakaan Nasional yang nanti tanggal 17 gitu akan genap berusia 45 tahun, terus maju dan terus dapat mempercepat pembangunan secara nasional. Tentunya pada kesempatan kali ini kami sebagai Ketua Komite Nasional dari Memory of the World dari UNESCO untuk Indonesia merasa sangat gembira bahwa apa yang kita sudah lakukan di waktu-waktu sebelumnya, yang kita tahu sebuah usulan yang kemudian mendapatkan register itu bukan dilakukan dengan mudah, karena kita akan tim yang dibentuk itu akan mengumpulkan, mencari ada di mana, kemudian bagaimana kita memperolehnya, semua naskah-naskah arsip dari berbagai sumber. Dan itu tentunya tidak hanya dari satu daerah, satu wilayah, tapi juga bersama-sama dengan mitra kita, yaitu Perpustakaan Nasional Malaysia, untuk kemudian mencari berbagai naskah-naskah yang memang ada. Mudah-mudahan bukan mencari harus kemana-mana, tapi mencari mengumpulkan dengan semua arsip-arsip yang memang sudah tersedia. Tapi saya sangat yakin bahwa pekerjaan itu tidaklah mudah, karena selain mencari, kemudian harus mengkaji, meneliti kembali konteksnya, apakah itu sesuatu yang sifatnya original, karena itu menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Memory of the World UNESCO. Dan kemudian pada saat penyusunannya pasti juga membutuhkan mitra-mitra dan narasumber yang kemudian akan menyusun sebuah usulan-usulan yang mungkin inginnya ditulis dalam berbagai atau banyak halaman, tetapi ada keterbatasan yang memang ditetapkan oleh UNESCO untuk bisa secara ringkas, padat, tetapi tidak kehilangan inti dari apa yang ingin disampaikan. Dan tentunya juga hari ini saya bergembira bahwa di dalam FGD ini juga hadir dua narasumber, Pak Herman Syah dari Universitas Islam Narini dari Banda Aceh, dan kemudian narasumber yang kedua dari Malaysia, Bapak Dr. Roslan Jelani dari UTM, yang nanti akan memberikan sebuah pencerahan dan mungkin juga bagaimana sebetulnya naskah-naskah kuno karya Hamzah Fansuri ini bisa menjadi sebuah memori kolektif dunia, begitu ya, kalau memori ataupun memory of the world itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, rasanya akan sangat menarik, dan bagaimana kemudian kita bisa melihat apa isi dari naskah-naskah kuno dari Hamzah Fansuri ini, yang memang menjadi salah satu tokoh penting di dalam kesusastraan Melayu. Nah, oleh karena itu, tentunya yang kami harapkan bahwa setelah kita berupaya mungkin 1 tahun, 1 atau 2 tahun yang lalu untuk mencari, mengumpulkan semua arsip-arsip, semua catatan naskah-naskah yang original atau otentik itu, dan sekarang ini sudah mendapatkan pengakuan, harus dilanjutkan lagi. Jadi jangan, sudah terregister, oke. Nah, PR kita ke depan tentunya Perpustakaan Nasional bersama Perpustakaan Malaysia dan mungkin juga komunitas-komunitas terkait bisa kemudian mengambil manfaat dengan menyebarluaskan kepada masyarakat, baik itu di Indonesia, di Malaysia, atau bahkan di penjuru dunia, karena memang sudah menjadi memory of the world. Dan ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah-naskah yang ada, baik itu di dalam konteks pengembangan dari susastraan Melayu itu sendiri, mungkin juga ada hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai luhur dari budaya Melayu, ada yang bisa dikembangkan untuk mendorong peningkatan pendidikan, peningkatan kebudayaan,
kesusastraan sudah pasti, mungkin juga ada ciri khas lain yang terkait dengan dari sisi agama Islam dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian selain memang kita bisa membuat menjadi sebuah bentuk digital yang bisa diakses lebih mudah lagi karena kita sedang akan hidup di dalam zaman digital, kita bisa membacanya dengan smartphone yang ada di tangan kita sendiri. Terlebih lagi adalah mungkin perlu juga dilakukan penelaahan lebih mendalam terkait dengan konteks ataupun ekstraksi dari hal-hal atau nilai-nilai luhur yang dituliskan di dalam karya-karya Hamzah Fansuri ini. Sehingga kalau itu bisa kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, misalnya tentunya kalau tulisan-tulisan itu dituliskan di dalam berbagai bahasa-bahasa yang kuno, mungkin perlu diterjemahkan atau dibuat lebih paham, lebih mudah dimengerti dalam bahasa-bahasa yang saat ini. Apakah di dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, atau bahasa Inggris, mungkin akan lebih bisa mendunia begitu. Jadi ini yang kemudian kami berharap dari Komite Nasional Memory of the World Indonesia, kita bisa mengembangkan berbagai hal yang sudah menjadi Memory of the World dari UNESCO untuk kemudian menjadi satu bagian sebagai sumber pendidikan, sumber kebudayaan, sumber kesusastraan, dan agar lebih mudah lagi dimengerti, dimanfaatkan, maka tentunya apabila naskah-naskah kuno karya Hamzah Fansuri ini dituliskan dengan bahasa-bahasa yang tidak secara umum dipahami, bisa kemudian kita bersama-sama mencoba untuk menelaah dan menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah. Apalagi kalau kemudian kita bisa menyesuaikan gitu ya dengan bahasa-bahasa yang saat ini banyak digunakan atau banyak diinginkan oleh komunitas-komunitas khusus atau bahkan tentunya oleh generasi-generasi muda kita yang kalau disuruh membaca hal-hal yang sifatnya panjang gitu ya, kemudian tebal, isinya hanya tulisan, mungkin sebentar sudah boring atau sudah bosan. Tapi kalau itu bisa kita ubah nanti dengan berbagai format, apakah itu dengan bahasa-bahasa yang lebih umum, dengan bahasa yang sesuai, apakah mungkin yang internasional dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, Malaysia, dan mungkin bahasa-bahasa yang lain akan menjadi satu tantangan untuk kita, tetapi akan menjadi lebih mudah untuk kemudian naskah-naskah kuno karya Hamzah Fansuri ini bisa dipahami, paling tidak apa yang ada, apa yang nilai-nilai, apa yang diajarkan, yang dituliskan, dan kemudian bagaimana kesusastraan ini kemudian bisa diperkenalkan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan selain memang mengucapkan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih kepada tim Perpustakaan Nasional Indonesia bersama dengan tim Perpustakaan Nasional Malaysia yang sudah melakukan joint nomination dan alhamdulillah sudah menjadi Memory of the World. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Semua yang ada di dalam naskah bisa disosialisasikan, dimanfaatkan ya, seperti yang tadi kami sampaikan dengan berbagai tujuan. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi di dalam konteks penyiapan bahan-bahan ajar, bahan-bahan pendidikan, dan bahan-bahan budaya di dalam kesusastraan Melayu. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat untuk Perpustakaan Nasional Indonesia yang tanggal 17 Mei akan memperingati HUT ke-45 dan selamat untuk seluruh tim yang sudah sukses mengantarkan naskah kuno karya Hamzah Fansuri menjadi Memory of the World UNESCO dari joint nomination antara Indonesia dengan Malaysia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mego.
Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Perpustakaan Nasional dan dari Arsip Nasional. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Kita akan membahas mengenai naskah kuno karya-karya Hamzah Fansuri. Sudah hadir bersama kita para narasumber, Bapak Hermansyah dan Bapak Roslan Abdul Jelani. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu. Saya akan menyapa terlebih dahulu moderator kita, Bapak Priyo Joko Purnomo. Selamat pagi, Bapak. Selamat Sebelum pagi. memandu acara, Ini sebelum memandu acara, saya akan bacakan terlebih dahulu ya biodatanya. Pria yang akrab disapa Joko ini lahir di Kediri, Jawa Timur. Beliau merupakan lulusan S1 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki minat terhadap budaya, khususnya sastra. Pernah bekerja sebagai konsultan pendidikan pada 2019 dan sejak 2020 mengabdi di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, yang saat ini beliau menjabat sebagai Widya Bahasa. Ada penghargaan yang pernah diraih oleh Mas Joko atau Pak Joko ini maunya. Yang pertama, juara 3 artikel ilmiah budaya dalam lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pura Paku Alaman Yogyakarta. Dan beliau juga pernah terpilih sebagai 3 penulis terbaik Etnika Fest, lomba nasional yang diselenggarakan FIB UGM. Demikian tadi biodata Mas Joko, Pak Joko ya. Kami persilakan kepada moderator kita untuk memandu acara. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Hana. Bunga teruntum dari Kuala, pucuk pelepah sayang dah rekah. Assalamualaikum ucap bermula, semoga Allah kucurkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunga bersemi indah nan ayu, pokok bidara daun bersusun. Ciri khas semua orang Melayu dalam bicara terselip pantun. Yang terhormat pimpinan dan seluruh jajaran Staf Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan salam hangat dari kami dari Kota Tanjung Pinang, Bumi Segantang Lada, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin, webinar Memory of the World dengan tema menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dan juga disampaikan sebelumnya melalui sambutannya, bahwa karya-karya Hamzah Fansuri telah diajukan dan resmi ditetapkan oleh Dewan UNESCO menjadi Memory of the World, menjadi salah satu dari 5 yang diregistrasikan oleh Indonesia. Dan pada 11 April 2025, karya-karya Hamzah Fansuri telah resmi ditetapkan menjadi Memory of the World sebagai pengajuan atau joint nomination antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Hal ini menjadi bukti juga bahwa ternyata kiprah dari tokoh Hamzah Fansuri ini sangat luar biasa, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga, salah satunya adalah negara Malaysia. Saat ini sudah hadir bersama kita, kami menyapa narasumber yang pertama, Bapak Hermansyah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ya, Mas alhamdulillah sehat, Joko, Bapak ya. Pak Joko. Siap. Kemudian narasumber yang kedua kami izin menyapa Bapak Dr. Roslan Jelani. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bapak ya? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita dengarkan terkait dengan paparan dan kita singkap bersama karya-karya Hamzah Fansuri. Barangkali materi yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Hermansyah, MTH MHum. Beliau merupakan dosen filologi dan naskah kuno di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Selain menjabat sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai tim penilai naskah kuno, tim ahli cagar budaya, dan Dewan Pakar Ingatan Kolektif Nasional. Dalam paparannya hari ini, beliau akan menyampaikan topik terkait dengan eksistensi dan transmisi naskah-naskah Hamzah Fansuri di Nusantara. Kami persilahkan kepada Pak Hermansyah.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar ya. Pertama sekali, penghormatan kepada Kepala Perpusnas di Perpusnas RI di Jakarta. Kemudian penghormatan kepada Kepala Perpusnas Nasional Malaysia. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Dr. Roslan Abdul Jalani. Kepada Bapak Nego Pidandito dari ANRI dan Bu Yeri Nurita. Juga pada teman-teman yang telah hadir di sini dan terutama kepada moderator yang beri waktu kepada saya untuk membawa tema tentang eksistensi dan transmisi naskah-naskah karya Hamzah Fansuri di Nusantara. Karena Pak Moderator membuka dengan pantun, saya baca syairnya Hamzah Fansuri saja. Hamzah Fansuri di negeri Melayu, tempatnya kapur di dalam kayu. Asalnya manikam tiadakan layu, dengan ilmu dimanakan payu. Salah satu syair Hamzah Fansuri. Terima kasih kepada Perpusnas dan PNM Malaysia yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mengantar tentang eksistensi dan transmisi naskah-naskah karya Hamzah Fansuri di Nusantara. Kita tahu bahwa Hamzah Fansuri salah seorang tokoh yang masyhur, terkenal, namun juga sampai sekarang masih menjadi misteri bagi sebagian sejarawan, budayawan, dan para peneliti. Karena kemasyhuran beliau lebih daripada karya, tidak pada profil atau biografinya, sehingga kita sangat maklum bahwa seorang ulama atau alim, apalagi sufi seperti Hamzah Fansuri, kemudian tidak banyak diketahui track record atau sejarah kehidupannya. Para sejarawan sepakat menyebutkan bahwa beliau lahir di Pansur, daerah kawasan Barus, antara Barus dan Singkil, pada awal atau pertengahan abad ke-16. Itu menunjukkan bahwa beliau hidup tidak bersama dengan Syekh Nuruddin Araniri yang banyak tersebar informasi bahwa mereka bertemu pada suatu masa. Nah, beliau lahir di sana, kemudian menurut Ali Hashimi beliau pada masa mudanya kemudian berhijrah ke Banda Aceh, kemudian berangkat ke Haramain, ke Jazirah Arab untuk menuntut ilmu. Walaupun tidak ada data yang konkret untuk menyebutkan hal itu, tetapi interpretasi itu dilakukan melalui karya-karya beliau. Nah, beliau hidup di antara masa Sultan Alauddin Raja Shah Said Mukammal atau Said Mukammil dan di awal periode Sultan Iskandar Muda. Itu juga dilihat dari karya-karya beliau yang ada di berbagai tempat. Nah, yang menjadi polemik yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya para masyarakat atau peneliti adalah meninggalnya beliau dan tempat meninggal. Jadi sejauh ini sudah ada 3 versi yang menyebutkan beliau tempat meninggal Hamzah Fansuri. Yang pertama di Kampung Ujung Pancu di Pekanbadak, Aceh Besar, itu ada sekitar 30 menit dari kota Banda Aceh ke arah ujung Pulau Sumatera. Di ujung Banda Aceh itu ada makam Ujung Pancu. Kalau di foto di sebelah ini ada di bawah kita bisa melihat makam Syekh Hamzah Fansuri yang disebutkan di Kampung Ujung Pancu Pekanbadak Aceh Besar.
Itu beberapa peneliti, salah satu diantaranya adalah McKinnon yang menyebutkan makam beliau di sana, yang merujuk kepada kata pansul atau pancu dalam bahasa Aceh. Yang kedua, versi kedua, beliau meninggal dimakamkan di Kampung Oboh Subulus Salam. Itu yang kita lihat, ada pemerintah kota Subulus Salam telah memugar makam tersebut yang disebut Tuan Syekh Hamzah Pansuri. Dan yang terakhir, dan tentu belum terakhir, saya juga pernah membaca ada makam di Langkawi, tapi saya tidak mendapat informasi lebih detail. Tapi yang salah satu buku yang terkenal, inskripsi Islam tertua di Indonesia yang ditulis oleh Goliot dan Kalus, itu menyebutkan bahwa Hamzah Pansuri dimakamkan di Ma'la Makkah. Buku itu memang tidak menyertakan gambar. Next, boleh dilanjut slide-nya. Buku tersebut, ini buku inskripsi Islam tertua di Indonesia yang ditulis oleh Goliot dan Kalus, tidak menyebutkan tidak menyertakan gambar batu nisan yang disebutkan oleh peneliti, karena ada pemugaran ya dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi menurut alasan dalam penelitian mereka. Jadi ini salah satu penelitian terbaru yang dilakukan oleh mereka yang menyebutkan bahwa Hasan Muhammad Al-Hawari membaca inskripsi tersebut, yang menyebutkan dalam tulisannya dalam bahasa Arab. Ini sudah saya terjemah dan diterjemahkan. Ini kubur Al-Fakir kepada Allah Sayyidina Syekh Al-Abid An-Nasik Az-Zahid Syekh Al-Murabit Khazanah Hakikat Syekh Hamzah bin Abdullah Pansuri, yang meninggal pada 9 Rajab 933 Hijriah. Kalau dirunut kepada Masehi, berarti 1527 Masehi, itu pada masa Sayyid Mutamir, atau sebelum periode, atau kakeknya Sultan Iskandar Muda, atau sebelum Iskandar Muda. Nah, ini salah satu inskripsi yang dibaca yang dikemukakan oleh dua peneliti tersebut, namun sayangnya tidak disertakan dengan foto. Apapun cerita itu, kemudian 3 versi yang saya sebutkan tadi masih berkembang di masyarakat hingga sekarang, makam beliau. Namun ada buku lainnya yang dikaji oleh Pak Henry Cemberloa, itu buku Sultan, Pahlawan dan Hakim, walaupun di dalamnya tidak menceritakan tentang Hamzah Pansuri. Tapi ada salah satu di dalam buku ini ada 5 judul teks naskah tentang syair. Salah satunya adalah syair Sultan Pansuri. Saya mengkaitkan ini dengan cerita Hamzah Pansuri karena di masyarakat di Aceh sendiri itu ataupun di Indonesia ada peristiwa menyebutkan bahwa Hamzah Pansuri itu dipancung atau dipenggal kepalanya karena dianggap sesat. Nah, tetapi kalau kita membaca buku ini, kita akan tahu bahwa beda antara namanya Hamzah Pansuri dengan Sultan Pansuri. Bahwa Sultan Pansuri ini, peristiwa ini terjadi pada abad 19 atau tepatnya 1812 di Pansur. Saat itu Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Pansuri meminta semacam kerjasama ya dengan kompeni Belanda untuk membuka atau untuk membantu mereka di sana. Nah, sedangkan waktu itu, pada masa itu, Pansur, Barus dan wilayah pesisir Aceh itu masih di bawah kedaulatan Aceh Darussalam. Nah, saya singkat saja ceritanya, nanti para teman-teman bisa mendapatkan buku ini, membaca dengan detail ceritanya, karena ini sebuah naskah kuno juga. Kemudian
ke Raja Aceh itu marah, artinya Sultan Aceh marah, dan kemudian mengirim pasukan untuk menyerang Sultan Ibrahim atau Sultan Mansuri. Kemudian beliau dipenggal kepalanya, meninggal, dan kemudian kepalanya itu dibawa ke Banda Aceh atau ke Aceh Darussalam untuk diserahkan Sultan. Namun saat itu Sultan marah, jadi disebutkan dalam syair itu Sultan marah dan kemudian memohon maaf. Kemudian disuruh minta untuk kembalikan kepala tersebut ke Pansur untuk dimakamkan di tempat badan yang dimakamkan tersebut. Nah, kemudian dikenal dengan makam badan ya Sultan Fansuri ini. Nah, perjalanan itu disebutkan di dalam naskah memang sampai 5 hari dalam perjalanan, kemudian dibuat kenduri dan sebagainya, sehingga cerita itu sangat terkenal di masyarakat pada masa itu. Nah, tentu ada sebagian yang kalau di Aceh juga malah sudah ada cerita bahwa Hamzah Pansuri dipancung, kemudian kepalanya dibawa oleh dia sendiri atau oleh orang lain, kemudian dianggap dia memiliki keramat dan sebagainya, dan itu sangat jauh sekali dari fakta-fakta sejarah yang kita temukan. Ya, fakta-fakta sejarah bahwa Hamzah Pansuri itu tidak dipancung, dan beliau juga sangat wara atau seorang sufi yang kita anggap ya, sangat berjasa dalam hal ini. Nah, kemudian kita akan melihat apa jasa beliau. Sejauh ini para peneliti dan sejarawan sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa karya-karya beliau itu dalam bentuk sastra itu ada 3. Ada 3 kitab prosa atau kitab sastra yang ini sangat sudah masyhur. Antaranya adalah Asrarul Arifin, yang biasa disebut Asrarul Arifin, tapi judul panjangnya adalah Fi Bayanil Ilmi Suluk wa Tauhid. Nah, yang kedua adalah Zinat Al-Muwahhidin. Saya tidak akan mengkaji lebih detail tentang naskah ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan. Namun Zinatul Muwahhidin ini menurut beberapa peneliti memang punya kesamaan dengan kitab Syarabul Asyikin, baik dari strukturnya, kemudian dari awalan sampai akhir. Tentu ada beberapa hal yang memang ditambah di dalam Syarabul Asyikin yang tidak ada di Zinatul Muwahhidin. Nah, kitab ini Zinatul Muwahhidin lebih banyak saya dapatkan di masyarakat. Sekarang sudah ada sekitar 5 atau 6 varian ya, naskah yang ada daripada kitab Syarabul Asyikin yang saya tampilkan di sini. Salah satunya adalah di koleksi Zawiyah Tanah Abe. Nah, kemudian kitab Al-Muntahi. Nah, memang ketiga kitab ini membicarakan tentang suluk, tarekat, dan tasawuf ya, yang mungkin ini tidak kelasnya sudah kelas menengah ke atas ya, tidak. Nah, tetapi di sisi lain ini yang memberi penyegaran kepada dunia intelektual, dunia literasi pada masa itu di abad ke-16 adalah lahirnya syair-syair beliau yang menggugah dunia Melayu, dunia Islam, dunia Melayu pada masa itu, dengan lahir beberapa judul syair beliau yang sebenarnya itu tidak diberi judul. Nah, ini mungkin bagi kawan-kawan nanti tidak diberi judul, tapi ini adalah peneliti yang biasa memberi judul dengan melihat tema-tema yang ada di dalam syair tersebut. Misalnya syair dagang, syair jawi fil bayan, syair ma'rifat. Jadi dilihat kepada contoh yang diberikan oleh Hamzah Pansuri, kemudian diberi judulnya. Berbeda dengan kitab prosa atau kitab sastra tadi ya, memang disebut di dalamnya kitab ini ditulis dengan judul atau aku namai dia Syarabul Asyikin atau Zinat Al-Muwahhidin. Nah, sehingga di sini ada silih pendapat nanti. Kita akan lihat setelahnya. Silih pendapat nanti itu antara para peneliti, misalnya ada Drewes, Barinsky, kemudian Nakib Al-Atas, ada juga Abdul Hadi WM yang melihat ini bagian dari karya Hamzah Pansuri, tapi ini diduga tidak.
Namun demikian kita dan semua para peneliti, para sejarawan, budayawan atau pujangga pada syair sepakat bahwa beliau adalah tonggak utama dalam pencetus syair-syair yang bernuansa tasawuf keagamaan. Oke, next. Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri syair Hamzah Mansuri. Karena nanti baru kita akan melihat bagaimana kemudian syair-syair yang hadir setelah beliau meninggal atau dilanjutkan oleh anak-anak. Syair beliau sangat identik dengan takhallus ya, atau pencantuman nama penyair di setiap bait terakhir di syair Hamzah Mansuri. Nah, kalau di naskah-naskah yang lahir pada abad ciri khasnya kalau lahir naskah-naskah di abad 19-20 itu syairnya biasanya sudah dibagi 2 kolom. Seperti ada foto saya tampilkan sebelumnya itu ada 2 kolom. Tetapi kalau kebanyakan syair yang ditulis pada sebelumnya itu biasa ditulis seperti dalam bentuk prosa. Jadi tidak ada kolom, tidak ada bait, jadi berjalan seperti biasa seakan-akan kita membaca kitab kitab ya, atau buku. Nah, jadi di dalam setiap bait itu di bagian akhirnya akan ada nama Hamzah Mansuri, yaitu sebagai legalitas beliau untuk menyebutkan bahwa beliau adalah seorang pengarang syair, dan itu juga memperkenalkan gaya sebuah puisi baru pada masa itu sebagai individualitas yang selama pada masa itu tidak ditampilkan oleh sebelumnya, baik itu dalam penulisan kitab-kitab prosa ataupun syair. Ini berbeda dengan di Jazirah Timur Tengah, di Arab atau di India yang memang sudah ada memperkenalkan individualitas. Jadi yang dimaksud itu adalah menampilkan sosok individu, seorang tokoh atau seorang penyair, pengarang kitab atau pensyair itu sendiri. Nah, yang ketiga, ciri-ciri tentu ada banyak ciri syair-syair Hamzah Mansuri, tapi yang ketiga adalah setiap bait itu terdiri dari 4 baris yang berirama a. Ini memang sebelumnya kita sudah tahu bahwa syair-syair itu dipengaruhi oleh puisi-puisi Arab, syair Arab dan Persia. Dengan beliau mengambil atau memasukkan kosakata bahasa Arab yang kemudian itu menjadi bahasa Melayu, bagian bahasa Indonesia juga yang baku sampai saat ini. Nah, tentu ada perbedaan kalau misalnya dalam rubaiyat Persia itu A, B, A. Tapi kalau dalam rubai yang sebagaimana disebut oleh Abdul Jamal, muridnya Hamzah Mansuri, bahwa rubainya Hamzah Mansuri itu adalah A. Itu yang kemudian disyarah oleh Syekh Samsuddin As-Sumatrani dalam syarah rubai. Ya. Nah, yang keempat adalah banyak kata serapan bahasa Arab yang terkadang Persia. Persia ini khusus dalam karya-karya prosa, namun dalam bahasa Arab itu yang masuk ke dalam syair-syair Hamzah Mansuri. Itu kita bisa dapatkan di awal bait-bait Hamzah Mansuri ataupun nanti di bagian-bagian akhirnya yang dia banyak menggunakan kata bahasa Arab yang kemudian itu menjadi baku, sebagiannya menjadi baku dalam kosakata bahasa Indonesia, mungkin juga bahasa Melayu di Malaysia. Nah, dari karya-karya beliau yang beliau karang yang cukup banyak tentunya, walaupun tidak ada sampai sekarang berapa banyak puisi yang beliau sudah hasilkan yang disebut oleh para peneliti selama ini. Tapi dampak keilmuan syair, baik prosa atau syair Hamzah Mansuri itu berkembang sampai kepada abad berikutnya.
abad ke-17, kemudian juga pada abad ke-19 sampai 20 nantinya kita bisa melihat pada karya-karya yang lahir pada masa itu. Nah, salah satu di antaranya adalah Hasan Fansuri atau Syekh Al-Baqir. Beliau adalah mengarang kitab Al-Asrar, Miftahul Asrar. Ya, dari kemungkinan adalah syarah kitab Asrarul Arifin. Saya sebut mungkin karena saya juga belum meneliti kitab Miftah Al-Asrar ini. Namun kitab Al-Asrar ini disebut di dalam karya Abdul Jamal, salah seorang murid dari Hamzah Fansuri, yang menyebutkan bahwa memang Hasan Fansuri itu adalah murid dari Hamzah Fansuri. Ya. Jadi beliau juga mengarang syair yang kemudian itu sangat mirip dengan syair-syair Hamzah Fansuri. Namun ada dua tipologi yang memang mungkin saat itu Hasan Fansuri juga sadar bahwa dia harus ada gaya sendiri yang tidak sama dengan Hamzah Fansuri. Nah, itu yang disebut dengan tipologi. Salah satunya adalah martabat. Ada martabat 5, martabat 7, kemudian ada satu lagi tipologi tajalli Tuhan. Nah, ini salah satu gaya yang digunakan oleh muridnya Hasan Fansuri. Nah, tentu salah satu hal yang sangat menarik ya, beliau saat Hasan Fansuri itu berguru kepada Hamzah Fansuri. Walaupun tokoh ini sama sekali belum ada, sejauh sepengetahuan saya belum ada yang mengkajinya. Yang kedua adalah Abdul Jamal. Juga beliau adalah seangkatan dengan Hasan Fansuri, yang banyak berbicara tentang karya-karya Hasan Fansuri, ya. Di dalam konsep syairnya itu tentang wahdat, yang itu tidak banyak dibahas atau disebutkan oleh Hamzah Fansuri. Hanya beberapa syairnya tentang wahdat, tentang wahdatul wujud. Bahkan Hamzah Fansuri banyak membahas wahdatul wujud di dalam karya prosa, tidak di syairnya. Nah, jadi ini menarik karena kemudian lahir tokoh-tokoh setelah Hamzah Fansuri itu. Apakah masih hidup Hamzah Fansuri atau sudah meninggal? Tokoh ini kemudian menghasilkan karya. Nah, yang kemudian yang ketiga, ada beberapa murid lainnya yang menurut Abdul Hadi WM dan kemudian beberapa peneliti seperti Alatas menyebutkan mereka adalah murid-muridnya Hamzah Fansuri. Apakah mereka bertemu dengan Hamzah Fansuri atau tidak, ini masih menjadi tanda tanya. Namun syair-syair mereka mengikuti gaya Hamzah Fansuri dengan tidak menyebut nama di awal, kemudian melakukan semacam tanda simbolik, nama simbolik ya, yang di dalam syair yang digunakan oleh si pengarang. Itu dampak yang atau pengaruh dari Hamzah Fansuri setelah beliau meninggal dari sisi syair. Next. Nah, tentu dengan apa yang kita peroleh saat ini dengan pengakuan MOU UNESCO, tentu harus banyak kerja yang dilakukan oleh PNRI Jakarta, kemudian PNM Malaysia untuk menelusuri naskah-naskah Hamzah Fansuri. Tentu tidak cukup dengan apa yang saya sebutkan di atas. Ya. Dalam sejauh ini beberapa karya Hamzah Fansuri itu masih ada di Aceh, walaupun tidak sebanyak di luar Aceh. Di Museum Aceh ada beberapa naskah Hamzah Fansuri. Salah satu yang ada di foto itu tentang itu naskah Zinatul Muwahhidin dengan illuminasi yang sangat baik sekali. Ini adalah salinan yang ditulis di PD oleh Tengku Raja pada abad ke-18 awal. Nah, kemudian karya-karya Hamzah Fansuri juga terdapat di Museum Ali Hashimi, ini yang sudah terdata. Kemudian juga ada di Zawiyah Tanah Abe. Kemudian juga ada di koleksi pribadi masyarakat di Aceh. Di antaranya itu ada di Pak Tengku Muklis di Jalil PD, ya, sebagai kolektor naskah di PD.
kemudian Pak Syarial, kolektor naskah di Aceh Besar, kemudian ada Pak Edi Kamal di Banda Aceh, kemudian ada kolektor muda Maskur di Pedir Museum. Kantornya ada di Banda Aceh, kemudian ada di Pidijaya. Nah, namun data naskah-naskah ini belum dideskripsikan apa saja isinya, temanya. Kita hanya melihat sekilas bahwa itu karya Hamzah Pansuri. Tentu kita perlu mengkaji lebih dalam, melihat sejauh mana atau bagaimana peran karya Hamzah Pansuri yang tersisa atau tertinggal pada saat ini. Kalau kita sebut di Aceh pasca gempa tsunami 2004 ya, yang banyak menghancurkan atau melenyapkan berbagai khasanah di Aceh pada peristiwa bencana alam. Selain di luar Aceh, ada beberapa naskah yang kita telusuri. Pertama sekali adalah di PNRI Jakarta dalam nomor kode naskah ML83, salah satu naskah itu foto yang di sampingnya. Naskah ini yang diajukan ke MOU UNESCO. Ya. Menurut Abdul Hadi WM, ini salah satu naskah yang cukup panjang dan disebut lengkap untuk beberapa naskah bandingan yang digunakan oleh beliau pada penelitian disertasinya, seperti naskah Rembes dan Drewes. Yang kedua, naskah next tadi di Padang, naskah-naskah karya Hamzah Pansuri itu di Padang, Sumatera Barat. Saat saya ke Padang bertemu dengan Pak Pramono dan kawan-kawan di sana, menyebutkan tampaknya lebih banyak naskah karya Hamzah Pansuri di Padang daripada di Aceh. Nah, kita tahu bahwa ada peristiwa yang terjadi pada masa Nuruddin Adhaniri, kemudian karya-karya ini menyebar keluar. Namun saya belum mendapatkan kode-kode naskahnya, tapi diyakini bahwa ada banyak salinan naskah Hamzah Pansuri yang tersimpan di Sumatera Barat, dan bahkan sampai sekarang masih ada ikatan tarekat yang dilakukan oleh jamaah Padang ke Aceh, mau di Oboh ataupun ke Banda Aceh. Yang ketiga, koleksi PNM Malaysia dan naskah-naskah di tempat lainnya di Malaysia, yang tentu ini lebih banyak tahu nanti Pak Roslan dan kawan-kawan di PNM, sebaran naskah-naskah Hamzah Pansuri itu yang menunjukkan bahwa cukup banyak naskah-naskah Hamzah Pansuri tersebar di luar Aceh. Nah, kemudian yang di Leiden, Belanda, ini yang sempat saya data beberapa naskah dengan kode OR 3374, kemudian yang paling sering disebut adalah 2016 yang dikaji oleh Drewes, Brangiski. Kemudian ada beberapa naskah lainnya yang juga menjadi bagian syair-syair Hamzah Pansuri. Kemudian di lainnya ada di koleksi SOAS London dengan nomor ada 3 naskah yang disimpan di sana. Nah, itu beberapa naskah yang mungkin sebagian sudah dikaji oleh para peneliti, tetapi yang sebagiannya saya yakini belum diteliti, dan itu menjadi tugas kita bersama untuk mengkaji sehingga kita mendapatkan berbagai naskah-naskah yang menarik atau yang bisa dikembangkan seperti disebutkan di awal tadi untuk dunia pendidikan, pengkajian, penelitian dan sebagainya. Transmisi naskah karya Hamzah Pansuri ini saya yakin bahwa ada banyak salinan naskah yang tersebar di masyarakat. Nah, apakah itu ditulis oleh muridnya, oleh pengikutnya, atau oleh kemudian yang lawannya, yang artinya melihat bahwa Hamzah Pansuri ini perlu dikaji dari sisi yang berbeda.
Tentu kita belum punya database untuk itu. Ini mungkin jadi tugas bersama bagaimana melakukan database sehingga mendapatkan naskah-naskah salinan yang ada di Nusantara, di Indonesia, ataupun di Malaysia, ataupun di luar negeri. Yang kedua adalah bahasa dan aksara. Seperti saya sebutkan di awal, lahirnya aksara Jawi itu dan terutama bahasa yang digunakan oleh Hamzah Fatsuri dalam mengarang syairnya itu membuka wacana baru bagi masyarakat dunia intelektual pada masanya, sehingga memberikan gaya baru, menumbuhkan dunia baca, dunia pengkajian pada masa tersebut. Apalagi beliau menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Aceh, yang bahasa Melayu pada masa itu sebagai lingua franca yang bisa digunakan di dunia alam Melayu, selain di Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, Thailand Selatan atau Patani dan Filipina Selatan dan sebagainya. Bahkan mungkin ya juga di beberapa kawasan-kawasan yang ada di Timur Tengah. Yang ketiga adalah jaringan intelektual dan sufi Hamzah Fatsuri. Di dalam naskah beliau itu memang beliau sebutkan tarekat Qadiriyah dan Syatariyah. Tapi ini Syatariyah saya tidak yakin karena Syatariyah dikembangkan oleh Abdul Rauf dari Fansur. Qadiriyah yang sudah diyakini dan disebutkan di dalam karya beliau. Dan ini sama dengan tarekat yang diambil oleh Nuruddin Araneri, yang juga beliau adalah Qadiriyah. Nah, tetapi dalam pengembangan ajaran-ajaran dan karya beliau itu kita tidak banyak menemukan karya-karya di selain yang saya sebutkan di tiga tadi. Kemudian kontroversi dan kritik terhadap karya-karya beliau. Ya, kalau istilah sekarang, kalau mau viral ya harus ada kontroversinya biar cepat viral gitu. Nah, karya Hamzah Fatsuri juga mungkin pada saat itu menuai kontroversi, terutama terhadap apa yang kita tahu dengan dilakukan oleh Araneri. Araneri kemudian menentang habis-habisan ajaran yang dilakukan oleh pengikut Hamzah Fatsuri, karena Nuruddin Araneri tidak bertemu dengan Hamzah, jadi pengikutnya. Bahkan tidak bertemu secara langsung dengan Syamsuddin. Nah, yang paling utama adalah yang saat ini bagaimana pelestarian naskah-naskah dan manuskrip di era sekarang bisa dikoneksi atau dijoin dengan studi-studi modern. Baik itu sebagai ilmu bantu atau sebagai ilmu utama dalam kajian-kajian Hamzah Fatsuri. Ini mungkin perlu kerjasama dengan lembaga kampus atau lembaga pendidikan. Namun kita harap juga syair-syair ini bisa yang memiliki nilai-nilai sufisme, memiliki nilai ketuhanan, kemudian memiliki nilai peradaban, adab, budaya dan sebagainya, bisa juga dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan kelas menengah, ya, SMP atau SMA. Jadi itu menjadi sebuah bacaan bahwa karya-karya ulama kita juga memiliki nilai yang tinggi dan diakui oleh dunia internasional. Sebagai penutup, saya tidak menyimpulkan karena ini adalah seminar. Saya ingin mendapatkan informasi lebih banyak dari peserta, bisa diskusi bahwa karya-karya Hamzah Fatsuri masih tersebar luas di masyarakat. Itu mungkin dengan mendapatkan MOU UNESCO menjadi acuan utama kita dalam melakukan inventarisasi, penelusuran dan identifikasi naskah-naskah Hamzah Fatsuri yang ada di masyarakat. Terkadang kita bisa mendapatkan judul atau teks baru yang selama ini belum pernah ditemukan. Selain itu juga perlu perawatan.
yang ini memang sudah menjadi kewajiban kita supaya naskah ini bisa terawat tidak hanya dalam bentuk digital tetapi juga dalam bentuk fisik yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal ya. Nah, dengan cara melakukan preservasi, restorasi dan akuisisi. Yang ketiga sangat penting dan lebih penting adalah penyebarluasan informasi karya-karya Hamzah Fansuri di level lembaga pendidikan. Karena selama ini kita menganggap itu asing. Menganggap karya-karya Hamzah Fansuri, syair-syair Hamzah Fansuri itu asing. Padahal itu adalah pencetus karya sastra di dunia alam Melayu dan Nusantara. Sebagai penutup, walaupun Hamzah Fansuri sudah kemana-mana, tapi beliau mengarang sebuah syair menyebutkan Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencapai Tuhan di Baitul Ka'bah, dari Barus terupaya akhirnya dijumpai di dalam rumah. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah atas paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, kami ingatkan bahwa jika ada pertanyaan terkait dengan diskusi terkait dengan topik menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri, kami persilahkan Bapak Ibu dan hadirin untuk menuliskannya melalui kolom pesan. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua ada Bapak Dr. Roslan Abdul Jailani dari Malaysia. Beliau merupakan Senior Research Fellow di RZS Chassis University Teknologi Malaysia. Beliau juga pernah bertugas di beberapa badan kerajaan dan kementerian di negara Malaysia selama lebih dari 30 tahun. Kami menyapa Bapak. Assalamualaikum, Bapak Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bapak kami bisa berjumpa dengan Bapak dalam kesempatan ini. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan paparannya terkait dengan topik Hamzah Fansuri dan bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual dunia Melayu Islam. Kepada Bapak Dr. Roslan, kami silakan. Terima kasih Bapak Priyo, yang berbahagia Ibu Yarti, Bapak Mego dan juga pembentang pertama tadi, Bapak Herman Shah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama sekali, sebelum kita berbicara tentang peranan Hamzah Fansuri dalam kerangka bahasa Melayu, saya rasa kita wajiblah untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita yang tidak terhingga kepada ilmuwan dan pemikir ulung pada abad 20 dan 21 yang masih ada ketika ini, yang umurnya sudah 94 tahun pada tahun ini, yakni Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, disebabkan oleh beliau memberi satu sumbangan ilmiah yang tidak ternilai harganya kepada kaum muslimin, terutamanya di alam Melayu. Dan beliau adalah satu-satunya ilmuwan yang memulai kajian yang terperinci, komprehensif dan menafsirkan secara ilmiah mengenai pemikiran tasawuf atau pemikiran metafizik Hamzah Fansuri yang disempurnakan oleh beliau pada tahun 1965. Ketika 1965 itu sebenarnya 1 tahun selepas saya dilahirkan. Baru umur 1 tahun. Dan diterima sebagai tesis kedoktoran pada tahun 1966 yang secara spesifiknya pada bulan Mei 1966. Yang menariknya tentang beliau menggunakan kaedah tafsiran terhadap pemikiran metafizik Sufi Hamzah Fansuri dalam ruang lingkup ontologi, kosmologi dan psikologi yang banyak dipengaruhi oleh intipati ajaran Ibnu Arabi, Abdul Karim Jili misalnya, dan beberapa lagi tokoh Sufi terkemuka di alam ilmiah Islam. Satu lagi yang menarik juga yang berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini,
pendekatan khusus yang digunakan oleh Profesor Said Muhammad Naqil Al-Atas adalah kaedah atau pendekatan umum linguistik dan semantik bagi menemukan sistem yang berkaitan dengan konsep atau faham yang dilihat zahir dalam tasawuf metafizik Hamzah Fansuri. Melalui kaedah ini, faham-faham yang sebenar yang terkandung dalam metafizik tasawuf dapat difahami dengan jelas dan meyakinkan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, beliau menegaskan, yang menariknya, beliau menegaskan bahawa tafsiran Hamzah bersifat ilmiah dapat dicapai oleh akal kita dan begitu saintifik sifatnya. Lalu jika kita semua sebagai kaum muslimin, jika kita tidak mampu memahaminya, maka itu bukanlah disebabkan oleh gaya bahasa dan kosakata atau pembendaharaan kata yang digunakan oleh Hamzah, tetapi disebabkan oleh kelemahan yang ada pada kita sendiri. Kelemahan dari segi sistem pendidikan, kelemahan dari segi secara kita mengajar tentang soal Islam, dan kelemahan dari segi kita memupuk daya akal kita. Itu yang menghalang kita daripada memahami segala aspek gaya bahasa dan pembendaharaan kata yang digunakan oleh Hamzah Fansuri. Dan pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa Hamzah juga adalah pencipta syair Melayu. Jadi, itu antara secara ringkas ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau atas sumbangannya mendedahkan kepada kita satu tokoh yang begitu agung dan satu tokoh yang terbaik dalam mewakili aspek tasawuf pada darjat yang tinggi yang kita sebut sebagai metafizik. Ini adalah satu tokoh terbaik di alam Melayu yang mewakili disiplin tersebut. Dan ketokohannya sudah tentu tidak ada tolok bandingnya dalam, terutamanya dalam menghasilkan penulisan ilmu tasawuf metafizik. Beliau adalah yang paling awal menghasilkan tulisan dalam bidang ini dalam bahasa Melayu, dan bukan sahaja yang paling awal menghasilkan tulisan mengenai tasawuf metafizik dalam bahasa Melayu, tetapi tulisannya itu begitu ilmiah sifatnya, sistematik, maknanya teratur tertib, dan yang menunjukkan bahawa beliau menghasilkan tulisan itu melalui daya akal di peringkat tinggi yang kita panggil sebagai al-aqlul mustafad, maknanya peringkat akal yang paling tinggi yang ada pada para rasul, pada para awliya, pada levelnya atau pada darjatnya yang berbeza-beza. Tetapi maknanya bentuk-bentuk penulisan yang sebegini tidak akan mungkin terhasil melalui akal biasa. Maknanya dia mestilah melalui daya akal di peringkat yang kita panggil al-aqal al-mustafad, yakni di peringkat tinggi. Namun kita pada masa yang sama kita lihat juga bahawa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tulisan yang setaraf dengannya dalam bahasa Melayu berkaitan dengan disiplin-disiplin yang penting dalam agama Islam, terutamanya yang berkaitan dengan sufi metafizik. Jadi tulisannya dalam bahasa Melayu ini mengandungi atau yang kita sebut sebagai syarat dengan unsur-unsur maknawiyah dan rohaniyah yang menayangkan al-hikmah. Ini yang kita dapat lihat. Yang bila kita maksudkan maknawiyah ini, maknanya tulisannya itu syarat terkandung aspek-aspek batin yang dapat membentuk akal dan qalbu. Itu yang kita maksud sebagai unsur-unsur maknawiyah dan rohaniyah. Dan inilah tokoh yang melalui tulisannya secara jelas memancarkan karamah dari segi bahasa dan ilmu. Dan beliau secara jelas jika kita menilai tulisannya, maknanya tulisannya iaitu menjelaskan tentang kepribadian dan ketokohannya. Bermaksud bahawa beliau membawa tabiat dan akhlak sebagaimana insan-insan soleh, yakni golongan insan yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai
insan yang hanya layak mewarisi muka bumi kerana kecorongan mereka dalam melakukan islah. Dan Hamzah Fansuri termasuk dalam golongan ini. Golongan orang-orang yang saleh, yang mempunyai hati yang suci. Dan disebabkan oleh itu, apa yang kita pasti bahawa tulisan yang dihasilkan oleh Hamzah Fansuri dan ajarannya bebas dari segala bentuk palsu dan kebatilan. Disebabkan oleh bila kita bercakap tentang karamah yang pada awliya, pada ahli sufi dan sifat saleh yang ada pada mereka itu, kepalsuan dan kebatilan tidak akan sama sekali menghampirinya. Orang-orang ini maknanya apa sahaja kepalsuan dan kebatilan tidak akan menyentuh diri mereka. Dan sama ada dari depan maupun daripada belakang. Sebagaimana yang kita temui di dalam ayat Al-Quran, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Maknanya mereka ini tidak akan didatangi sama sekali oleh al-batil min baini yadayhi, sama ada daripada depan maupun wala min khalfihi, maupun daripada belakang. Ini maknanya kepastian dan keyakinan kita kepada golongan yang kita panggil awliya dalam period atau dalam kerangka tradisi keilmuan Islam. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melahirkan golongan-golongan ini di kalangan kita pada satu ketika, dan pada masa kini pun telah dilahirkan satu tokoh yang membawa sifat, yang mewarisi sifat demikian. Alhamdulillah. Dan pada masa yang sama, penulisan dan hasil karya Hamzah Fansuri, kalau kita misalkan atau tamsilkan, tulisan dan karyanya itu umpama taman bagi golongan salihin. Ringkasnya, bila kita tamsilkan sebagai taman golongan salihin, maknanya kaya. Karyanya itu kaya dengan makna yang diungkap dengan bahasa yang indah. Sebab itu dia menjadi taman bagi golongan salihin. Kaya dengan makna-makna yang diungkap juga dengan kata yang indah. Bahasanya juga diliputi oleh unsur-unsur kerohanian dan metafizik yang mengagumkan roh insan. Maknanya dalam bahasa Inggeris kita boleh gunakan perkataan spiritual wonders. Maknanya terkandung benda-benda yang mengagumkan bukan diri luaran kita, tapi yang mengagumkan roh kita sendiri. Maknanya bagi roh-roh yang sihat, yang suci, roh-roh itu akan merasa begitu kagum sekali bila berhadapan dengan tulisan-tulisan yang sebegini rupa. Maknanya tulisan-tulisan yang sebegini mempunyai upaya untuk mencerahkan hati nurani kaum muslimin yang sejati. Malah kalau kita melihat sifat bahasa yang digunakan oleh Hamzah Fansuri, sifat bahasa yang dikemukakan oleh Hamzah Fansuri memainkan peranan yang besar dalam rencana dasar pengislaman. Ini satu perkara yang harus kita tanamkan di dalam akal fikiran kita tentang peranan Hamzah Fansuri dan ulama-ulama yang seangkatan yang datang selepasnya dalam soal pengislaman. Jadi daripada apa yang kita lihat berlaku dalam karya-karya Hamzah Fansuri dengan bahasa Melayu yang beliau gunakan, beliau sebenarnya mengangkat martabat bahasa Melayu menjadi alat utama penyebaran Islam. Bahasa Melayu yang digunakan oleh Hamzah Fansuri mendapat nafas baru dan akhirnya melahirkan satu sejarah pemikiran yang ulung. Bahasa inilah yang digunakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Sumatrai, Abdul Rauf Singkil dan sebagainya. Yang lain-lain lagi yang datang kemudiannya. Dan bahasa ini juga mempunyai satu daya yang kuat untuk memupuk pemikiran saintifik masyarakat Melayu. Sebab itu kita perlu mengkaji semula
dan menghidupkan semula bahasa Melayu ini. Bukan bahasa Melayu yang ada pada masa moden kita sekarang. Sebab bahasa itu yang ada pada masa kita sekarang banyak merosakkan akal fikiran kaum muslimin. Jadi kita perlu menghidupkan semula bahasa Melayu yang dimulai oleh Hamzah Fansuri. Sebab inilah satu-satunya bahasa Melayu yang dapat memupuk pemikiran saintifik yang asli. Kerana nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa yang dikemukakan oleh Hamzah Fansuri adalah nilai-nilai penting pemikiran dan kebudayaan Islami. Dan inilah bahasa yang kita boleh katakan sebagai berdaya kukuh dalam menghidupkan unsur-unsur sejarah Islam dan unsur-unsur kebudayaan Islam, dan masa yang sama menghilangkan unsur-unsur sejarah purbakala Hindu-Buddha. Itu peranan bahasa yang digunakan oleh Hamzah Fansuri. Maknanya segala elemen-elemen Hindu-Buddha tidak akan lagi dapat menjadi akrab dan melekat di dalam akal fikiran kita jika kita diasuh dengan menggunakan bahasa Melayu yang dimulai oleh Hamzah Fansuri. Jadi bahasa yang diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri yang kita katakan bersifat saintifik ini, kita dapat lihat digunakan di dalam tulisan yang kita golongkan sebagai prosa. Satu bentuk tulisan yang jika kita lihat berupaya dalam membicarakan soal-soal ketuhanan. Dan bahasa inilah yang dapat menampung faham-faham agung dalam pandangan alam Islam. Bahasa sekarang, walaupun dia bahasa Melayu, yang disebut di sini sebagai bahasa Malaysia, yang di Indonesia disebutkan sebagai bahasa Indonesia, tidak mampu untuk menampung faham-faham agung yang terkandung dalam pandangan al-Islam. Hanya bahasa Melayu yang disahihkan oleh Hamzah Fansuri bagi saya, dan saya menegaskan ini, hanya itulah satu-satunya bahasa Melayu yang dapat membicarakan soal ketuhanan dengan baik, soal metafizik, tentang makna kejadian, tentang makna kewujudan, tentang soal-soal ontologi dan kosmologi, dan segala faham-faham agung dalam pandangan alam Islam. Sebab itu, perlulah kita kembali semula dan diajar dan diasuh kaum-kaum muslimin, para pelajar kita di universitas-universitas kita di sini dan di seluruh alam Melayu ini dengan bahasa Melayu ini. Sebab sifat bahasa Hamzah Fansuri boleh disebut sebagai sidq, sad, dal, qaf atau SIDQ. Sidq maknanya sifat bahasa itu boleh digelarkan sebagai sidq. Maknanya satu bentuk virtue dan yang berhubung rapat dengan soal kebenaran. Sebab itu bila kita katakan bahasa ini layak digelar dan disebut sebagai sidq, dia begitu akrab dari segi hakikat dan kebenaran, sama ada dari segi konteks bahasa itu atau dari segi implikasi bahasa itu. Maknanya konteks bahasa itu juga membawa segala bentuk kebenaran dan menjelaskan segala bentuk realiti selain daripada realiti alam dunia ini, dan juga mempunyai implikasi yang mendalam yang menjadikan kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bahasa-bahasa tersebut menjadikan kita lebih mesra dan lebih merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa sekarang tidak membolehkan kita merasai kewujudan dia lagi. Sebab bahasa sekarang banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat, dan salah satu elemennya kita panggil positivism, yang menjadikan kita hilang rasa kita tentang diri kita sendiri dan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahasa ni, bahasa Hamzah Fansuri, yang menjadikan kita mendapat balik rasa itu. Kita merasai semula diri kita yang sebenar. Kalau tidak, kita tak akan dapat merasai diri kita. Diri kita akan hilang dengan bahasa moden kita. Sebab itu, saya begitu menekankan sangat supaya institusi pengajian tinggi kita memulai semula satu pengajaran secara sistematik dan saintifik dan secara menyeluruh berkaitan dengan bahasa Melayu yang dimulai oleh Hamzah Fansuri. Dan oleh sebab itu kita lihat bahawa
segala kegiatan penakkulan yang kita dalam bahasa Arabnya disebut sebagai qiyas. Segala kegiatan penakkulan, yakni qiyas, dan segala kegiatan yang bersifat penyingkiran boleh dikawal dengan baik oleh bahasa ini. Maknanya bahasa sekarang tidak boleh mengawal aktiviti akal kita, aktiviti pemikiran. Pemikiran kita akan melencong dan tersasar jauh jika kita menggunakan bahasa moden Melayu sekarang. Tetapi bahasa Melayu Fansuri mempunyai daya untuk mengawal aktiviti pemikiran kita. Dia dapat mengawal kegiatan penakkulan. Dia dapat melalui bahasa itu, dia dapat menghasilkan satu rumusan yang benar dan baik yang menepati dengan Islam. Jadi bahasa inilah yang kemudiannya disebabkan oleh ulama-ulama seperti Ar-Raniri, Abdul Rauf Singkil, Yusuf Makassari, Muhammad Banjari, mereka nampak keunggulan dan ketinggian sifat bahasa ini. Maka dalam tulisan mereka, mereka melanjutkan penggunaan bahasa ini. Penggunaan bahasa yang dimulai oleh Fansuri ini. Dan sebab itu, tulisan-tulisan mereka juga mempunyai intipati yang tidak terhingga nilainya. Sebab mereka melangsungkan tulisan mereka dengan menggunakan medium bahasa Melayu yang dimulai oleh Hamzah Fansuri. Satu lagi yang perlu kita ingat bahawa bahasa Melayu yang dibangunkan oleh Hamzah Fansuri ini adalah bahasa yang jelas diasuh oleh Al-Quran. Bila satu bahasa diasuh oleh Al-Quran, dia menghubungkan insan dengan Khaliknya. Bahasa itu menghubungkan kita dengan pencipta kita. Dan bahasa itu juga dia membawa sifat-sifat yang kita panggil kulliyat. Maknanya bahasa itu bukan hanya membawa makna-makna yang terhenti setakat alam dunia ini, tapi menghubungkan kita dengan alam-alam lain. Alam-alam lain di peringkat tinggi. Alam-alam dalam ruang lingkup metafizik. Itu satu lagi sifat bahasa yang diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri. Dan bahasa ini juga menepati kehendak fitrah insan. Sebab itu bahasa yang dimulai oleh Hamzah Fansuri ini mempunyai satu upaya dan daya yang tinggi untuk membicarakan persoalan-persoalan yang kita panggil sebagai mujarrad. Persoalan roh, persoalan alamul misal, a'yan sabitah, persoalan berkaitan dengan a'rad, yang semua perkataan ini tidak lagi ada di dalam pemikiran kaum muslimin sekarang. Mereka pun tidak faham apa ini. Apa dia a'rad, apa dia muhdatsun, apa dia a'yan sabitah. Sedangkan bahasa Melayu yang dimulai oleh Hamzah Fansuri ini mempunyai daya ini. Daya untuk menjelaskan tentang apa dia a'rad. Apa yang disebut sebagai khalqun jadid, muhdatsun. Muhdas menjadi salah satu istilah penting dalam bahasa Melayu. Maknanya istilah ini semua dapat mampu menjelaskan perkara-perkara yang bersifat mujarrad. Maknanya benda-benda yang abstrak di peringkat tinggi, yang menghubungkan kita dengan wujud yang sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita lihat bahasa ini boleh membahaskan tentang misalnya konsep al-insan al-kamil. Itu satu konsep yang abstrak, menjelaskan tentang apa dia insan kamil. Itu satu konsep abstrak. Dan kemudian satu lagi konsep yang merumitkan bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang yang faham ini tidak merumitkan sama sekali. Konsep yang disebut sebagai wahdatul wujud. Dan ini satu konsep yang begitu mujarrad sifat dia, tetapi ekspresinya itu dapat dilahirkan dengan jelas melalui bahasa ini. Bahasa yang diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri. Sebab itu kita lihat kenapa bahasa ini mempunyai daya upaya yang sedemikian rupa. Sebab bahasa ini, selain daripada kita katakan bahawa dia diasuh oleh Al-Quran, bahasa ini mengalami satu proses yang bersifat vertikal, menegak. Maknanya bahasa ini sentiasa, maknanya dari segi pembinaan maknanya, semuanya merujuk kepada tauhid dan wahdaniyah. Sebab itu
Apa saja istilah akhirnya menuju kepada wahdaniyah. Apa saja istilah-istilah kunci dalam bahasa Melayu, semuanya menunjuk kepada tauhid. Itu satu benda yang paling penting yang bila harus kita faham. Sebab itu, bila kita bercakap tentang peranan bahasa dalam mengungkap perkara yang mujarad, sudah tentu bahasa ini mesti bersifat halus dan indah. Dia bukan bahasa kasar. Bahasa Hamzah Fansuri adalah satu bahasa yang indah. Bahasa yang halus. Bila dia halus dan indah, lawannya, dia bukan bahasa yang hodoh dan kasar. Apa bahasa hodoh yang kasar? Bahasa hodoh dan bahasa yang kasar adalah bahasa yang tidak boleh sama sekali bebas daripada unsur sama-sama dan keliru. Itu bahasa yang hodoh dan kasar. Apa saja bahasa, walaupun sekarang diiktiraf sebagai bahasa yang cantik, tapi jika penuh dengan segala bentuk kesamaran dari segi pemikiran dan membawa segala bentuk kekeliruan dari segi makna, itu adalah bahasa hodoh. Itu adalah bahasa yang kasar. Dan bahasa yang hodoh dan kasar juga adalah bahasa-bahasa yang membawa segala bentuk pemikiran palsu. Itu bahasa hodoh dan bahasa kasar. Apa lagi sifat bahasa yang kasar? Lawan kepada bahasa yang halus bagaimana bahasa Hamzah Fansuri. Apa lagi? Bahasa yang penuh syarat dengan mitos, bahasa yang penuh syarat dengan aspek-aspek khayalan, tahayul, magical. Itu semua bahasa-bahasa yang hodoh dan kasar. Sebab dia tidak membawa kepada pengukuhan perilaku akhlakiyah yang sempurna. Tidak membawa kepada mengukuhkan akhlak kita. Dan dia tidak mencerminkan tamadun. Sebab bahasa yang mencerminkan tamadun ni, dia mesti bahasa yang menayangkan kesuburan intelektual. Yang menayangkan sifat asali insan. Itu bahasa yang betul. Bahasa yang tidak sama sekali melayani khayalan dan hawa nafsu. Itu bahasa halus dan bahasa yang indah. Sebagaimana kalau kita lihat, kalau kita baca, memang indah sifat dia. Salah satu syair, maknanya kita melihat bahasa Melayu yang terkandung dalam satu syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri. A'yan thabitah bukanlah maklum. Saya baca ini pun sudah maknanya ada goosebump. A'yan thabitah bukanlah maklum. Menyapa pulang dikata ma'dum. Okay. Tak kala awal sudah termaksum, olehnya janggal, tiada mafhum. Satu pun orang sekarang tidak akan faham. Malah bukan saja tidak faham secara umum, setiap bait dan setiap perkataan yang digunakan itu pun tidak dapat difahami. Jangan salahkan Hamzah Fansuri. Sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, jangan salahkan Hamzah Fansuri, salahkan diri kamu sendiri. Salahkan pendidikan kita. Kenapa pendidikan kita menghilangkan segala unsur-unsur ni dan mengambil unsur-unsur yang menjadikan pemikiran kita ni palsu, sama, penuh dengan tahayul dan khayalan. Membawa dan memasukkan segala bentuk bahasa-bahasa dan istilah-istilah hodoh dan kasar dalam akal pemikiran kita. Buangkan semua ni dalam sistem pendidikan kita. Bawa masuk balik. Satu lagi saya nak ambil sengaja untuk menjadikan kita mendapat semangat semula dan melihat semula. Alam syahadah itulah alam jasmani. Ta'ayun kelima daripada hadrat Rabbani. Bagaimana nak difahami jika di universiti pengajian tinggi tidak diajar tentang maratib al-wujud? Tak akan mungkin dapat difahami jika maratib al-wujud tidak diajar. Jika soal tajalliyat dan ta'ayunat tidak didedahkan kepada pelajar di peringkat tinggi dalam soal-soal pemikiran. Maka inilah yang menghalang pemikiran kita daripada dihasut oleh berbagai-bagai bentuk faham sekular. Bila kita membawa contoh-contoh bahasa yang sebegini. Ta'ayunat kelima daripada hadrat Rabbani. Mereka pun terpinga-pinga.
Rabbani ni, Rob ni ada hadrat atau tidak? Itu pun terpinga-pinga. Ta'ayun kelima daripada hadrat Rabbani. Situlah lupa, rupa dengan lupa dengan syahwat hayawani. Ini dia menceritakan tentang bagaimana bermulanya sifat nisyan pada insan. Cantik benda ni. Maknanya Hamzah Fansuri sebut, di situlah lupa dengan syahwat hayawani. Pada bila masuk hadrat Rabbani yang kelima, maka di situlah bermulanya nisyan. Perlu diingatkan semula tentang wujud Tuhan. Apa akhirnya? Dimanakan kenal wajah yang ali. Kan saya kata dia, ini yang kita sebut sebagai spiritual wonders. Bagi diri yang murni sifatnya, tak akan mungkin tidak mengagumi bentuk-bentuk bahasa yang sebegini. Mustahil mereka mengeji bahasa yang sebegini. Orang yang mengeji bahasa ini adalah orang-orang yang juga terkeji sifatnya. Para profesor universiti yang mengeji sifat bahasa ini adalah profesor-profesor yang dungu sifatnya. Yang bodoh, yang tolol, yang tidak memahami apa yang sepatutnya kita ada di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin sekarang ini. Okey? Jadi sebab itu saya ingin menegaskan dengan penuh ketegasan bahawa inilah bahasa yang mampu menterjemahkan pandangan alam Islam yang selama ini berpusat di dalam akal fikiran para ilmuwan ulung kita. Maka kita terjemahkan semula, study semula, mengkaji semula. Dia sebab itu bila sifat bahasa yang seperti ini, dia tidak boleh sewenang-wenang kita ubah. Maknanya tidak boleh diubah sesuka hati dari segi makna dan dari konsepnya. Apa berlaku jika kita suka-suka mengubah makna bagi konsep yang telah dibina oleh Hamzah Fansuri dan ulama-ulama yang segolongan dengannya? Dia akan menimbulkan keadaan yang sasau di dalam akal fikiran kita. Saya tidak pasti sama ada orang Indonesia faham perkataan sasau. Perkataan sasau ini maksudnya kekacauan dan kekeliruan pada akal. Sasau ni di Malaysia kita gunakan untuk orang gila. Banyak profesor di universiti pemikiran mereka seperti pemikiran orang gila. Itu yang kita panggil pemikiran sasau. Sebab dalam akal fikiran mereka tidak terkandung satu bahasa yang dapat menterjemahkan pandangan alam Islam yang betul. Itulah orang sasau. Itulah orang gila. Orang yang meracau-racau di tepi jalan, bercakap-cakap di universiti, tapi hakikatnya mereka itu seperti orang yang meracau-racau di tepi jalan, memungut sampah sarap, memungut pemikiran barat. Itu sifat profesor-profesor kita di universiti. Jadi, sebab itu perlu ditegaskan dan ditanamkan di dalam akal fikiran kita dan di dalam hati kita bahawa bahasa Melayu yang dikemukakan oleh Hamzah Fansuri ini dia bermula dari akar tunjang agama. Dan dia juga disambung oleh satu ru'yah yang berkaitan dengan hakikat dan kebenaran. Berkaitan dengan wujud. Ini bermulanya bahasa Melayu Hamzah Fansuri. Yang mana? Daripada akal tunjang agama Islam dan dilanjutkan melalui satu ru'yah yang menjelaskan tentang apa dia sebenarnya wujud yang membalikkan kita kepada tauhid dan apa bahasa yang boleh membalikkan kita kepada wujud itu. Dan bahasa itulah yang mendatangkan semula ru'yah yang berakar tunjang ke agama ini. Dia timbal balik. Sebab itu maknanya bahasa Melayu yang dikemukakan oleh Hamzah Fansuri ini bahasa yang begitu akrab dengan penglihatan mata hati kita yang dipanggil syuhud. Maknanya kalau belajar bahasa yang bukan sebagaimana membawa sifat bahasa Melayu yang dibangunkan oleh Hamzah Fansuri, mata hati kita semakin tertutup. Semakin tertutup.
Sebab itu maknanya kita tak dapat lagi melihat kebenaran walaupun kebenaran itu telah jelas, seumpama jelasnya gajah di depan mata kita, tetapi mata kita umpama mata semut. Mata hati kita umpama mata hati yang tertutup, yang tidak akan nampak kebenaran yang begitu jelas sekali di depan mata kita. Dan bahasa ini juga dia mampu menimbulkan perasaan kerohanian yang dipanggil zauqiyah. Sebab itu bahasa Melayu yang dibangunkan oleh Hamzah Fansuri ini, dia membawa sifat syuhud dan dia mengandungi unsur zauqiyah. Dan dia sebab apa? Sebab bahasa ini adalah satu-satunya bahasa yang selari dengan hakikat dalaman insan yang merujuk kepada an-nafsun an-natiqah. Yang merujuk kepada itu. Yang merujuk kepada fakulti yang paling tinggi dalam an-nafs an-natiqah yang dipanggil sebagai quwah alamiyah. Ini maknanya bahasa itu. Dia merujuk kepada fakulti yang paling tinggi. Dia bukan merujuk kepada quwah mutakhayilah, fakulti angan-angan. Bahasa moden merujuk kepada dan terhenti setakat fakulti angan-angan, quwah mutakhayilah. Tapi bahasa yang dibangun oleh Hamzah Fansuri berkait rapat dan merujuk kepada quwah alamiyah. Quwah alamiyah lah yang menuntut supaya bahasa itu digunakan. Jika kita tidak menggunakan bahasa itu, quwah alamiah akan mengeji dan mengutuk kita sepanjang masa. Sebab bahasa-bahasa itu bertentangan dengan hakikat fakulti kita yang paling tinggi, quwah alamiah. Jadi sebab itu kita lihat dengan sebegitu sifatnya bahasa Melayu, bahasa ini sebenarnya dapat menaikkan darjat akal fikiran kaum muslimin. Kenapa tidak diundang semula bahasa ini? Dihidupkan semula. Sebab inilah satu-satunya bahasa yang dapat menaikkan darjat akal fikiran kaum muslimin. Yang dapat mengasuh, yang dapat mendidik masyarakat kaum muslimin agar dengan bahasa ini mereka akan terus memelihara adab dan akhlak mereka dengan baik. Dalam hubungan mereka dengan Islam, dengan Rasulullah SAW, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan bahasa inilah yang membolehkan mereka memelihara adab dan tata tertib ilmu dengan baik. Sekarang kita langsung banyak perkara yang kita lakukan, perkara-perkara yang merosakkan tata tertib ilmu, yang merosakkan kandungan ilmu, dan adab kita terhadap ilmu rosak seluruhnya disebabkan oleh bahasa itu adalah bahasa yang tidak menepati dengan keperluan ilmu. Jadi sebab itu kita lihat bahawa bahasa ini dia bukan sekadar yang dikenalkan oleh Hamzah Fansuri ini, bahasa yang mampu menjelmakan tabiat alam dan menjelmakan hakikat alam ini secara seluruhnya. Dia bukan hanya setakat alam ini. Walaupun bercakap tentang alam ini dengan bahasa Hamzah Fansuri, bahasa Melayu Hamzah Fansuri, bahasa itu dapat menjelaskan apa hakikat alam fizik ini dengan baik dan dengan menyeluruh. Dan apa hubungan alam ini dengan alam-alam yang lain? Di mana kedudukan alam ini? Bahasa Melayu Hamzah Fansuri dapat menjelaskan hal ini. Sebab itu jangan anggap bahasa Melayu ini hanyalah tentang soal tata bahasa. Bahasa Melayu yang sebenar bukan hanya sekadar menekankan tentang soal linguistik dan grammar, tata bahasa. Mohon izin, Bapak Jalan. Sebagaimana yang saya sebutkan, bahasa mesti mengandungi zauq. Perlu ada gerak hati tentang ruang lingkup dan makna yang bakal diliputi oleh sesuatu-satu istilah itu. Dan ruang lingkup itu mestilah ruang lingkup yang meliputi fizik dan metafizik. Benda-benda yang zahir dan benda-benda yang ghaibah. Itu maknanya sifat bahasa itu. Dia perlu ada gerak hati kita ke arah ruang lingkup itu. Bahasa yang tak melahirkan gerak hati ke arah ruang lingkup ghaibah dan metafizik itu bukan bahasa. Itu adalah kepalsuan dari segi bahasa. Dan pada masa yang sama, bahasa ini dia bergantung rapat dengan tata cara ilmiah. Okey? Dan sebenarnya masa yang saya, Bapak. Itu singkat ini. Bapak, mohon izin. Itu banyak perkara. Ada banyak lagi
perkara yang saya tidak pasti sama ada jam berapa saya harus berhenti. Bapak mohon izin Bapak, waktunya sudah Sudah, selesai. Iya, sudah. iya sudah Ya, selesai. insya-Allah. Walaupun banyak perkara lagi yang saya perlu sentuh, yang sebenarnya begitu menarik tentang sosok dan kepribadian unggul dan ulung yang dinamakan sebagai Hamzah Fansuri, terutamanya dalam kaitannya dengan bahasa Melayu. InsyaAllah kita hadiratkan doa dan pujian kita kepada jasa-jasa beliau, dan kita sentiasa jangan lupai nama beliau ketika sebelum kita tidur malam, kita sentiasa hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau, berdoakan supaya makam dan darjat beliau ditingkatkan di sisi Tuhan sepanjang masa. Sebab jasa beliau begitu besar dan jasa kita menghancurkan apa-apa jasa yang dibawa oleh beliau. Itu saya punya harus kita ingat balik dan fikir semula. Apa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul menghancurkan dan menjahanamkan dan menjadikan segala bentuk jasa beliau itu menjadi korup. Jadi itu salah kita dan kita harus insaf dan bertaubat dan kembali semula, menekuni dan menghidupkan semula seutamanya konsep bahasa Melayu yang ditengahkan oleh Hamzah Fansuri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Roslan Abdul Jailani atas paparan yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan tentu ini memberikan pencerahan sekaligus melengkapi informasi terkait dengan karya-karya sekaligus kiprah dari Hamzah Fansuri. Sekarang saatnya kita bertabik ke sesi diskusi. Di sini sudah masuk ada beberapa pertanyaan di kolom pesan, dan kami akan memilih dan menjadikan satu pertanyaan saja karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 lebih, karena sebentar lagi akan memasuki azan sholat Jumat untuk wilayah di daerah Jawa dan sekitarnya. Baik, kami akan memilih pertanyaannya. Yang pertama dari Yurista Fatinah dari Komunitas Kala Melayu, izin bertanya, apakah ada karya Hamzah Fansuri yang realitanya sesuai dengan kehidupan pada zaman modern saat ini? Barangkali ini berkaitan juga dengan pertanyaan Ibnu Fakih, dosen hukum Islam Untirta. Apakah ada perbedaan yang menonjol antara karya-karya Hamzah Fansuri dengan karya Sufi Nusantara lainnya seperti Nuruddin Araniri dan juga Abdurrauf Singgili? Kami silakan kepada Pak Irmansyah untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Bisa dirangkum menjadi satu pertanyaan saja. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin secara umum saya menjawab bahwa apa perbedaan utama karya-karya Hamzah Fansuri dengan karya selainnya. Karya Hamzah Fansuri itu lebih menekankan pada tasawuf dan sufi, yang disebut oleh Pak Dr. Roslan itu adalah metafisik. Ya, metafisik, karya-karyanya kita melihat pada karya beliau lebih kepada arah tasawuf dan sufi. Dari sejauh yang kita kumpulkan, yang kita temukan karya-karya beliau berbicara tentang hal tersebut. Nah, sedangkan ulama seperti Nuruddin Araniri, kemudian ada Abdurrauf Syahkuala atau Abdurrauf Singkil, lebih kepada syariah, tauhid dan fikih, ya. Metafisik juga masuk, tetapi tidak difokus pada karya sufi, lebih kepada tarikatnya yang menekankan kepada jalan pada sufisme atau tasawuf. Nah, itu yang membedakannya, sehingga kita melihat bahwa karya-karya setelah Hamzah Fansuri itu lebih menekankan pada bidang tauhid, syariah, kemudian fikih. Nah, berbeda dengan Hamzah Fansuri. Itu jika kita melihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh mereka. Nah, apa yang dengan konteks dengan yang sekarang, kita melihat bahwa seperti yang disebut, saya sangat setuju seperti yang disebut tadi, adalah bahasa yang kita gunakan sekarang itu sudah hilang dalam tanda kutip rasanya, ya. Atau adab etika berbicara
dan lainnya yang dulu yang digunakan oleh Hamzah Pansuri itu adalah untuk memunculkan adzab, ya. Adzab itu rasa atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, bahasa yang menjadi jati diri itu bukanlah suatu kebanggaan, akhirnya itu dianggap sebagai formalitas yang saat diungkapkan itu tidak menjadi kepribadian. Jadi itu yang hilang kita gunakan. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana menggunakan bahasa yang lebih halus atau bahasa yang lebih mudah dipahami tetapi halus dalam artian seperti itu. Nah, Hamzah Pansuri, karya-karya seperti beliau itu kan masih bisa dikaji sampai saat ini. Kemudian bagaimana kemudian bahasa yang digunakan pada abad ke-17 yang terkadang ada arkais atau bahasa dasar kita yang masih mampu kita gunakan, tidak mengadopsi bahasa dari luar. Kalau Pak Ruslan tadi menyebut bahasa selain bahasa Islam. Nah, itu yang mungkin perlu kita jaga karena bahasa itu adalah identitas. Mungkin saya rasa itu jawaban saya yang secara umum bisa mewakili, ya. Oke, Bang Joko, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Irwansyah. Barangkali dari Bapak Dr. Ruslan, ada yang ingin ditambahkan Bapak terkait dengan tadi ada yang belum terjawab, apakah karya Hamzah Pansuri masih sesuai dengan realita kehidupan pada masa modern ini? Sudah tentu. Sudah tentu. Sebab kalau kita lihat apa yang terkandung dalam karya-karya Pansuri ini, maknanya dia meliputi faham-faham penting yang berpusat kepada faham wujud, yang berpusat kepada faham kejadian, yang berkaitan persoalan yang menyentuh tentang masyiah Allah Subhanahu Wa Taala atau kita panggil sebagai divine will dalam bahasa Inggeris, dan berkaitan dengan soal tauhid, makrifat, di dalaman insan yang meliputi disiplin-disiplin besar sebenarnya, yakni metafizik, ontologi, kosmologi, psikologi, akhlak dan epistemologi. Sudah tentu maknanya lebih relevan daripada apa yang kita belajar sekarang di universiti. Sebab yang kita belajar di universiti sekarang banyak sekarang yang tidak lagi relevan sebenarnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kembalikan semula, mengkaji sedalam-dalamnya dan menghidupkan semula ajaran ini. Dia berkisar kepada, sebab dia satu ajaran yang begitu kukuh dalam kerangka sufi metafizik sunni. Masing-masing dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah yang bertitik tolak daripada pemikiran yang dimulai oleh Junaid al-Baghdadi, Abdul Karim Jili, Abdul Rahman Jami, lepas Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan terus sampai Hamzah Pansuri, Roniri, Abdul Samad Falimbani dan sebagainya. Sudah tentu tidak mungkin saya tidak menjawab sebagai tidak relevan. Dan kalau saya menjawab tidak relevan, masa gila lah saya. Begitu jawapannya. InsyaAllah. Itu jawapan ringkas saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban dan juga pencerahan kepada kita semuanya. Baik Bapak, Ibu, dan peserta serta seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih atas diskusi yang hangat pada hari ini terkait dengan karya-karya Hamzah Pansuri. Kami ucapkan sekali lagi juga kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memfasilitasi jalannya webinar atau diskusi pada hari ini. Baik, kain batik jemur bersusun di bawah rindang si pohon saga. Jika di awal dibuka pantun, di akhir ini pun saya berpantun juga. Pucuk kuncup dihinggap balam, batang perempat patahnya dua. Akhir ditutup beriring salam, semoga rahmat untuk semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kami serahkan kepada Puara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber dan moderator kita. Terima kasih kepada Bapak Hermansyah,
Dr. Roslan Abdul Jelani dan juga kepada Mas Joko yang sudah membantu acara kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada para penanya sudah berpartisipasi ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara webinar Memory of the World, menyingkap karya-karya Hamzah Fansuri. Saya selaku pewara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti acara hingga akhir dan memohon maaf atas segala kesalahan selama berlangsungnya acara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dapat mengisi presensi ya, seperti yang tertera di layar. Presensi dan nanti ada sertifikatnya juga. Ada di kolom pesan ya, juga bisa diklik tautannya. Materi juga dapat diunduh. Sudah dibagikan di kolom pesan, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Hermansyah. Terima kasih, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih.